Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktaviari Heriawan dengan NPM 2020 43500 Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang komunikasi. Ada pula anggota dari kelompok 2 yaitu Jian Arlianto, Rizah Nadia, dan Bilal Al-Hajri. Masuk nih, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Namun, komunikasi juga bisa sebagai sarana atau media yang memiliki arti kebersamaan untuk memacu mencapai tujuan bersama. Komunikasi. Konsep komunikasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu komunikasi linear, di mana komunikasi ini sebagai kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menyampaikan rangsangan dan membangkitkan respon orang lain. Yang kedua, komunikasi interaktif, di mana komunikasi ini sebagai proses sebab dan akibat untuk melihat reaksi bergantian. Ada juga unsur tambahan dari komunikasi ini yaitu feedback, di mana artinya itu timbal balik. Timbal balik yang dimaksud ini secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang terakhir itu komunikasi transaksional, di mana komunikasi ini sebagai transaksi yang nggak hanya menafsirkan pesan verbal, tetapi juga bisa menafsirkan perilaku nonverbal, yang terjadi spontanitas dan simultan di antara mereka yang terlibat dari komunikasi. Dilanjut oleh saya, Riza Mahdia, dengan NPM 2020 4350 2357. Di sini saya membahas mengenai unsur komunikasi, yang dimana unsur komunikasi ini memiliki 4 poin. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada saluran, dan yang terakhir ada komunikan. Ini maksud dari komunikator sendiri di sini adalah pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Dan komunikator di sini bisa berupa individu, lembaga, redaktur, kelompok, dan sebagainya. Dan yang kedua, ini ada pesan. Pesan di sini adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Yang ketiga ada saluran. Saluran ini melalui media apa saja pesan tersebut bisa disampaikan atau dikomunikasikan. Pesan di sini bisa berupa media, baik surat, menyurat, maupun radio, film, dan sebagainya. Yang keempat, ini ada komunikan. Komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan. Bisa berupa individu, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berlaku sebagai pihak yang menerima pesan. PM 2020 4350 0568. Jenis komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan simbol-simbol verbal atau menggunakan kata-kata lebih dari satu atau lebih bahasa. Contoh komunikasi verbal tulisan seperti mengirim email, saling chattingan, dan lain-lain. Komunikasi non-verbal menggunakan tindakan atau tidak menggunakan kata-kata. Contohnya adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan bagian penting dari komunikasi non-verbal. Karena apa? Dari ekspresi wajah saja seseorang bisa menyampaikan sebuah informasi dengan jelas. Contohnya ekspresi wajah orang yang sedang takut, menandakan seseorang itu memang sedang takut. Dilanjutkan dengan saya, Gian Arlianto, dengan nomor NPM 2020 43500 559. Proses komunikasi. Proses komunikasi bisa dibagi menjadi 2, yakni proses secara primer dan proses secara sekunder. Proses secara primer adalah proses penyampaian pesan, yaitu informasi, pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain, kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media, yaitu bahasa, isyarat, warna, gambar, dan lain-lain. Untuk proses secara sekunder sendiri adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua seperti surat, telepon, surat kabar, radio, televisi, email, film, dan lain-lain.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.